Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Pada video kali ini, pertama-tama kita akan coba membahas saham Medco Energi. Ya, di mana hari ini Medco menguat 3,4% ya, yaitu ditutup di 488, di mana Medco berhasil ditutup di atas resisten ya, minor resisten di 484 ya. Jadi apabila besok Medco berhasil bertahan di atas 484, maka Medco besok potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya, menguji resisten berikutnya yang ada di 515 ya. Nah, bila kita lihat di dalam jangka waktu menengah, terlihat Medco membentuk pola konsolidasi ascending triangle ya, dengan resisten yang ada di 515. Coba kita lihat volume pada hari ini sudah cukup bagus ya, volumenya sudah mulai membesar dan terlihat dari garis MACD-nya pun juga sudah terlihat sudah terjadi akumulasi beli yang cukup kuat ya. Nah, kita harapkan besok Medco bisa melanjutkan kenaikannya ya, menyusul pergerakan dari saham yang satu sektor dengannya ya, yang paling terkait yaitu Elsa ya, sama-sama di sektor minyak ya, di mana Elsa sudah berhasil menembus resisten dari pola ascending-nya juga ya di 220 dan sekarang sudah melanjutkan kenaikannya ya di sampai resisten berikutnya di 244. Nah, bila Medco berhasil menembus 515, potensinya untuk naik kembali cukup besar ya, menuju ke resisten terdekat berikutnya yang ada di 570. Oke, saham berikutnya yang akan kita coba bahas yaitu dari sektor konsumer ya. Ini kita akan melihat saham Unilever Indonesia atau UNVR ya. Nah, pada hari ini terlihat sektor konsumer mulai bergerak ya. Dapat kita lihat terutama di subsektornya yaitu di saham rokok yaitu dari HMSP Gudang Garam ya. Dan kita akan tunggu apakah Unilever ini juga akan mengikuti pergerakan saham-saham rokok tersebut. Dan dapat kita lihat saham Unilever ini pada jangka menengah terlihat polanya membentuk sideway ya, di mana bergerak sideway dengan range di 7.750 dan juga resisten yang ada di 8.450. Dan seperti kita lihat hari ini ya, dalam pergerakan seminggu 2 minggu terakhir terlihat pergerakan Unilever memiliki resisten jangka pendek di 8.125 ya,
tadi sudah dicoba ya. Nah, apabila besok berhasil break dan close di atas 8.125, maka Unilever ini akan potensi untuk melanjutkan kenaikannya menuju ke 8450 ya. Ini dapat kita lihat pola sideways dari Unilever ya. Dan kita lihat volumenya memang masih belum naik, jadi makanya belum bisa tembus ya. Namun bila kita lihat dari MACD-nya, cenderung sudah terjadi proses akumulasi yang cukup bagus ya di Unilever ya. Jadi kita besok akan menunggu penembusan dari resisten ini ya. Kita akan menunggu volume taruhkan bisa naik dan bisa menembus dari resisten 8.125. Oke, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu saham Java Confit Indonesia ya. Nah, ini Java juga mengalami konsolidasi sudah lama ya, hampir 1,5 bulan ya. Dan dapat kita lihat Java ini membentuk pola, bisa dibilang ini pola descending ya. Ini pola descending dengan support di 1140 atau juga bisa dibilang pola, nah ini pola bullish flag ya. Dan Java apabila besok bisa melanjutkan kenaikannya, ini ada potensi untuk menguji downtrend channel dan juga resisten di 1245 ya. Dan apabila berhasil menembus downtrend channel dan resisten 1245 ini, Java berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke resisten berikutnya yang ada di 1345 ya. Nah, seperti kita lihat, volume dari Java ini cenderung menurun ya. Namun, ketika di harga turun, dapat kita lihat mulai terjadi proses akumulasi ya. Dan ketika turun, tidak terjadi tekanan jual yang kuat, malah terjadi akumulasi beli yang cukup diam-diam ya. Nah, kita akan nunggu untuk proses kenaikannya ya. Kita akan tunggu apakah langsung naik atau harus menunggu rebound dari supportnya di 1140. Oke, saham berikutnya yang akan kita lihat yaitu saham Mitra Adi Perkasa atau MAPI. Nah, seperti kita lihat ya, MAPI ini trennya downtrend ya. Memang saham-saham retail ya, seperti MAPI, LPPF, RAL bergerak downtrend ya. Ini pergerakan dari MAPI downtrend, menguji support di 650 sampai 650 sampai 670 dan hari ini berhasil rebound ya. Nah, kita tunggu besok akankah dia menguji kembali atau baru naik ya, atau langsung naik ya, menuju resisten di 745 dengan syarat besok dia bisa close di atas 710 ya. Dan apabila kalau tidak langsung menguat di atas 710, ada potensi dia akan bergerak untuk sideways dulu ya, sebelum dia akhirnya menguat kembali ke uptrend channel bagian atasnya ini. Dan apabila kita lihat untuk volumenya sendiri ya, volumenya cukup besar ya. Hari ini juga cukup oke ya. Nah, sehingga harga dari MAPI bisa rebound ya. Nah, kita akan lihat untuk indikator MACD-nya, terlihat tekanan jualnya membesar ya. Ketika dia turun ini volumenya besar dan terlihat tekanan jualnya juga cukup kuat ya. Nah, kita akan tunggu akankah bergerak sideways dulu ataukah dia bisa langsung menguat untuk MAPI ya. Nanti untuk besok bisa lakukan buy on weakness ya untuk MAPI ya. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader ya. Dimana nanti rekan-rekan akan tergabung di dalam suatu grup dan channel Telegram, di mana salah satu fasilitasnya yaitu rekan-rekan akan mendapatkan rekomendasi saham ya.
lengkap dengan chart analisa pembahasan teknikalnya dan juga trading plan yang meliputi entry masuknya dan juga di mana harus cut loss dan di mana nanti kita harus TP, dan nanti juga rekan-rekan akan bisa menanyakan update, dan saya pun juga akan terus mengupdate pergerakan dari saham yang direkomendasikan tersebut ya. Dan untuk kedua, rekan-rekan juga bisa merequest suatu chart analisa teknikal suatu saham yang selain yang direkomendasikan, juga boleh ditanyakan ya. Dan juga rekan-rekan bisa menanyakan, diskusi, dan mengkonsultasikan ya apapun hal yang berkaitan dengan saham ya. Nah, ini berikut adalah contoh-contohnya ya. Ini menanyakan suatu analisa teknikal seperti di YouTube ini ya. Dan juga menanyakan apapun ya tentang saham ya. Bisa menanyakan entry masuk, bisa menanyakan support dan resistance terbaru dari suatu saham. Nah, berikut ini contoh-contoh lainnya ya. Nah, bila tertarik dengan layanan di atas, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Oke, kita akan melanjutkan ke pembahasan saham berikutnya, yaitu kita akan melihat saham sektor finance ya. Dimana kita akan mulai membahas BTPS ya. Ini Bank Tabungan Syariah ya. Dapat kita lihat, selama sudah 1,5 bulan ini, Bank BTPS terlihat berkonsolidasi ya. Terlihat nih konsolidasinya juga membentuk ascending triangle ya, juga dengan resisten di 3.300. Dan juga harga untuk jangka waktu pendek ini dia ada pergerakan ya, sideways di range 3160 sampai dengan 3.300 ya. Dan hari ini terlihat tampak melemah ya untuk sektor finance ya. Untuk sektor finance memang pergerakannya masih bergerak sideways semua ya, termasuk BTPS ini juga masih bergerak sideways ya. Close di 3190 dekat dengan area support dari area sideways-nya ya. Nah, kita akan tunggu ya, dan juga untuk volumenya dapat kita lihat dalam proses konsolidasi ini volumenya cenderung turun ya. Namun bila kita lihat dari indikator MACD-nya tidak tampak adanya tekanan jual yang kuat ya. Tadi masih dominan proses terjadi akumulasi beli ya. Jadi kita akan terus menunggu ya. Jadi menunggu pergerakan dari sektor finance ini yang tampak adem ayem ya selama 1,5 bulan ini. Nah, saham berikutnya yang akan kita bahas yaitu saham tower bersama infrastruktur atau TEPIK ya. Nah, TEPIK ini juga masih berkonsolidasi ya, sudah dari hampir 2 bulan, 1,5 bulan ya. Ini berkonsolidasi dalam suatu pola yang symmetrical triangle ya. Ini secara jangka menengah dia membentuk pola konsolidasi symmetrical triangle. Nah, sedangkan untuk short term-nya dapat kita lihat pergerakan TEPIK ada dari suatu pola yang pergerakannya yang sideways ya, di range-nya 1100 sampai dengan 1140. Dan dapat kita lihat volumenya cenderung turun juga ya ketika konsolidasi, dan hari ini malah terlihat sepi sekali ya. Nah, kita akan tunggu akankah TEPIK bisa rebound ya dari supportnya 1100 untuk dapat break dari sideways di 1140 dan untuk menguji downtrend channel bagian atas dan juga resisten di 1185. Nah, sedangkan bila kita lihat dari indikator MACD-nya, walaupun pergerakan masih sideways ya, dapat terlihat sudah mulai terjadi akumulasi beli walaupun belum terlalu kuat ya, sehingga masih gagal menembus dari resisten areanya ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas yaitu saham Indofood ya. Ini juga dari sektor konsumer ya.
hari ini berusaha rebound ya. Coba kita lihat untuk trennya ya, jangka pendek ini ada uptrend ya. Chartnya uptrend, dapat kita lihat, dapat kita tarik ini ya, terlihat uptrend dan terlihat harganya mantul ya, rebound dari uptrend channel bagian bawah ya. Ini dapat kita lihat mencoba rebound namun tertekan tekanan jual ya. High-nya sempat 6750 namun closing dia cukup tertekan ya, close di 6625. Nah, sedangkan untuk jangka menengah ini Indofood memiliki resisten di 6800 ya. Di 6800 dan tampak hari ini masih gagal ya mendekati ya. Dapat kita lihat volumenya pun juga hari ini cenderung naik ya. Nah, kita akan tunggu besok akankah berhasil ya untuk menembus dari resisten 6800 ini. Dan juga bila kita lihat ini harus dijaga ya, untuk dijaga untuk pergerakan Indofood supaya tidak closing ya. Apabila ini closingnya di bawah 6450 direkomendasikan ya untuk cut loss dulu karena cukup berbahaya karena akan cenderung untuk turun ya. Nah, kita akan tunggu besok ya, akankah Indofood bisa melanjutkan menembus resisten 6800 dan lanjut menguat ke resisten berikutnya yang ada di 7250. Oke, kita akan berikutnya akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Nah, dapat kita lihat pada hari ini ya, IHSG dapat menguat ya, menguat 0,44, close di level 5098 ya. Nah, tetap masih di bawah 5100 ya. Coba kita lihat sudah ini 6-7 hari ya. Terlihat IHSG masih berusaha menembus ya level 5100 ya. Nah, 5100 ini menjadi resisten pada bulan Juli ini ya. Nah, ini high-nya di sini, high di bulan Juni 5139 ya. Namun IHSG tampak dalam 7 hari, 6 hari terakhir ini ya, setiap kali harganya di atas 5100 ya, langsung banyak seller yang menekan harga ya. Sehingga setiap kali IHSG masuk ke area di atas 5100 selalu berakhir dengan tekanan jual ya, dengan candle penutupan merah ya. Nah, kita tunggu besok ya. Nah, 2 kali percobaan untuk menembus ya. Dengan high pertama ada di 5100 ya. 5111 di candle ini. Dan percobaan kedua pada kemarin ya, kemarin 5116 dan masih gagal juga ya. Nah, hari ini masih belum ya. Hanya menembus 103, 105 kemudian langsung turun kembali. Nah, kita akan tunggu besok ya. Akankah bisa langsung menembus area 5100 sampai 5139 dan bisa kita harapkan bisa tutup di atas 5100 ya. Nah, sedangkan untuk trend uptrendnya ya dapat kita lihat ini. Nah, dapat kita lihat masih cukup oke ya. Ini uptrendnya harganya masih inline ya. Inline dalam pergerakan uptrend ya. Nah, kita harapkan besok IHSG dapat menerobos atau menembus area 5100 sampai 5139 ini ya. Sehingga target berikutnya akan dicapai IHSG yaitu mencapai ke 5278. Nah, oke, untuk pembahasan indeksnya cukup sampai di sini. Jadi video kali ini cukup sekian. Nah, semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli atau jual. Terima kasih.